Salam damai, santai aja, walau hidup tak selamanya lancar. Kemarin saya post video soal hak jemaat. Jemaat punya hak mendapatkan pengajaran dalam bentuk apapun yang menonjol ya khotbah yang berkualitas. Dan khotbah yang berkualitas bagi saya adalah khotbah yang lahir dari pemahaman, pembelajaran teks secara baik. Dan bagi saya hal itu berarti mempelajari teks Alkitab sesuai dengan maksud aslinya itu dulu. Jadi maksud asli seperti apa, lalu membangun jembatan dari maksud asli kepada konteks kekinian sehingga jemaat di konteks sekarang bisa memperoleh wawasan, bekal atau apapun berkat dari maksud asli yang sudah dijembatani dengan berbagai macam cara. Saya mengkritisi bahwa ada banyak pendeta, katakanlah hamba Tuhan, yang terlalu menekankan pada unsur seni dalam menafsir dan menyampaikan hasil tafsirannya. Seni pasti ada dan akan mewarnai, sangat mewarnai pengajaran atau khotbah seseorang, pasti. Tapi ingat, bukan cuma seni yang harus diperhitungkan. Ada unsur saintifik, ilmu pengetahuan, yaitu bagaimana logika berpikir dari penafsiran itu, metode-metode yang digunakan, analisis-analisis yang digunakan, itu harus terlibat supaya yang mau disampaikan oleh Alkitab itulah yang kita sampaikan, bukan kita mengubah dengan atas nama seni, atas nama penerimaan, atau atas nama apapun itu, ekstrim lembut dan ekstrim keras. Tapi harus kembali kepada apa sebenarnya yang dimaksud oleh Alkitab. Kalau mau jujur dan berintegritas dalam menafsir. Jadi dari apa yang saya sampaikan kemarin, maka sebuah khotbah yang berkualitas sebenarnya adalah wujud keseimbangan dari kedua aspek tersebut. Wujud keseimbangannya. Di satu sisi ada keilmuan yang objektif, yaitu maksud dari teks itu sendiri dengan berbagai analisisnya. Di satu sisi ada seni menafsir, tergantung pada kreativitas dan kemampuan sang penafsir. Nah, sekarang tinggal kita tempatkan dengan tepat dua unsur ini pada posisi yang terbaik untuk menghasilkan khotbah pengajaran yang berkualitas, yang tidak cuma manis didengar atau keras didengar, tapi benar dan berintegritas. Kalau saya bisa memberi usul atau memberi masukan kepada para penafsir Alkitab, gunakannya tuh begini. Anggaplah hasil tafsiran yang menggunakan misalnya analisa konteks, tata bahasa, apalagi historis kultural, analisis teologis, itu kita belajar dari Alkitab, teksnya bahasa asli bla bla bla, itu menjadi bahan dasar yang tidak berubah. Kalau dimasakkan, misalnya daging, ayam, atau saya tidak terlalu suka ayam, sapi, wagyu, marble 9+, itu kan nggak berubah tuh. Bahan dasarnya kan daging, 200 gram, 250 gram, nggak berubah. Nah, yang bisa kita mainin adalah cara masaknya, metode masaknya, tetap daging, bahannya jelas. Tapi ada kan yang dibakar. Saya tidak membayangkan sih cara lain memasak wagyu marble 9+ atau yang lebih dari itu.
saya pernah diundang makan seorang pendeta di sebuah restoran satenya Wagyu. Eman menurut saya, waduh kenapa nggak di steak aja ya. Oke. Preferable, maksudnya saya suka steak, ya di steak aja. Yang lain mungkin digoreng, aduh eman sekali. Tapi oke, kalau ada peminatnya nanti. Jadi nggak berubah bahannya. Dari Alkitab tuh nggak berubah, analisis konteksnya tuh jangan dirubah-rubah, tata bahasanya, historisnya, jangan kita otak-atik, itu udah begitu. Lalu teologisnya tuh maksudnya ya ajaran gereja Anda. Secara teologis gereja Anda tuh memakai cara berpikir seperti apa? Pakai aja, nggak harus dirubah-rubah. Harus yang paling benar Pentakosta, yang paling benar Protestan, yang paling benar Katolik. Nggak juga, kalau keputusan teologisnya sudah ya itu dipakai. Nah itu bahan dasarnya. Yang bisa kita mainkan adalah caranya. Saya bakar jadi steak. Lalu di samping steak itu ada mashed potato atau ada french fries atau ada apa, lalu ada salad bla bla bla. Itu terserah mau dipakai dalam bentuk apapun, terserah. Tapi ini loh yang nggak bisa berubah itu. Anda mau bikin sate, monggo silakan. Seperti khotbah, seperti pengajarannya itu harus sejujur-jujurnya dari apa kata Alkitab. Menyampaikannya, saya ketika berkhotbah saya menyampaikan sesuatu, kalau itu menyentuh perasaan saya menggunakan pendekatan psikologi, bisa ke anak-anak muda saya banyak bercanda, ke ibadah-ibadah rumah tangga saya bicara motivasi ekonomi. Tidak ada yang salah dengan kata-kata motivasi, tidak ada yang salah dengan kata-kata peneguran. Kalau kepada orang-orang yang keras kepala memang harus digunakan bahasa yang keras atau malah persuasif untuk mereka berubah. Tapi itu tidak mengubah bahwa apa yang saya bawa adalah daging sapi tadi atau ajaran Alkitab tadi. Yang jujur, yang berintegritas. Mau pakai bumbu apapun kan terserah, sausnya bisa pilih-pilih. Side dish-nya bisa apa aja. Jangan kita katakan ini daging sapi, tetapi karena yang akan mendengar itu begini begitu lalu kita ubah, bukan daging sapi lagi tapi daging ayam atau apapun itu. Dia akan merubah total, walaupun side dish-nya sama seperti orang lain yang pakai daging sapi, tapi dagingnya sudah lain, ya lain dia. Nah, kritik saya adalah banyak orang memberitakan dengan mengatasnamakan Alkitab, ajaran Kristen, tapi isinya tidak begitu. Isinya hanya sekedar, ya mungkin itu yang dikatakan Alkitab memuaskan telinga, hanya sekedar. Nah itu kembali ke motivasi ya. Nanti video berikut saya akan bicara soal bagaimana motivasi seorang hamba Tuhan mempengaruhi kualitas pengajaran atau kualitas khotbahnya. Sangat berpengaruh. Jadi sekali lagi, mari kita seimbangkan dan gunakan dengan tepat. Bahan dasarnya tidak bisa berubah. Ajaran yang sesuai dengan Alkitab, tapi gereja-gereja banyak berbeda. Ya nggak apa-apa. Anda di gereja mana ya, gunakan teologi sistematika gereja Anda, doktrin gereja Anda. Nggak usah. Pakai aja itu. Saya bicara bukan berdasarkan satu denominasi tertentu. Ini umum kok. Lalu ya jangan bodoh juga untuk menyajikan. Seperti kata teman saya Cornelius Ginting, harus ada minyaknya. Minyak itu adalah istilah internal kita. Bagaimana penyampaian yang enak, dibikin baik, dibikin bagus. Emang harus. Kalau tidak diminyaki kan nggak enak. Tapi jangan isinya minyak semua. Sehingga tidak mendapatkan gizi yang maksimal dari bahan dasar itu. Sehingga yang dimakan hanya minyaknya semua. Maka yang terjadi tidak ada pertumbuhan yang maksimal, banyak sakit rohani, dan seterusnya. Jemaat berhak pengajaran khotbah yang berkualitas, yang diolah dari bahan dasar yang terbaik, dengan cara pengolahan yang terbaik, lalu serve dengan
seni yang terbaik pula, supaya kita bisa mencapai pertumbuhan yang maksimal. Itu aja. Damai-damai, santai-santai.